Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak Atif. Permisi Bu. Oke. Alhamdulillah sudah sampai di SD Negeri mana Bu ini? SD Negeri Sluke SD Bapak. Negeri Seluke ya Bu. Ini, Wah, Pak. saya tadi lewat pantai Bu. Wah, bagus pemandangannya. Alhamdulillah Bu, kesempatan kali ini kita bisa melaksanakan pendampingan individu yang keberapa ini? Ketiga. Oh, ketiga kalinya ya. Jangan bosan-bosan itu. Baik Bu, di kesempatan pendampingan individu ini saya sudah minta izin sama Bu Kepala Sekolah Bu Eni tadi. Alhamdulillah beliau mengizinkan sehingga bisa melaksanakan kegiatan ini. Baik Bu Ana, apa kabar Bu hari ini? Alhamdulillah Bapak untuk hari ini baik. Baik. Tetap berpikiran positif. Ya, wah keren nih, selalu menjaga frekuensi pikirannya positif terus ya. Wah luar biasa, sehat Bu ya? Sehat Pak. Alhamdulillah. Baik Bu Ana, untuk fokus pendampingan kali ini ya, nanti kita akan fokus ke yang pertama, refleksi hasil survei umpan balik 360 derajat yang kemarin surveinya ke anak-anak, ke siapa? Kepala sekolah, rekan sejawat, itu anak-anak. sudah terkumpul ya. Sampun Bapak. Kemudian fokus pendampingan yang kedua nanti kita akan banyak mengulik tentang rencana penerapan pembelajaran sosial emosional. Terus fokus pendampingan yang ketiga tentang keterlaksanaan tahapan bagja itu. Nah baik Bu Ana, bisa kita mulai ya Bu ya. Oke Bapak. Untuk hasil surveinya sudah diinput di LMS belum Bu? Sampun Pak. Sudah bisa ditunjukkan coba. Sampun Mana? ini. Oh sudah ya. Iya sampun Pak. Ini yang refleksinya ya. Oke, ini yang refleksi. Oke, baik, bagus. Baik, kemudian dalam 1 bulan terakhir ini bisa nggak jenengan ceritakan ke saya proses yang sudah berjalan selama 1 bulan ini terkait Bu Ana mengikuti program Guru Penggerak ini 1 bulan terakhir ini, ada hal-hal baik apa yang bisa jenengan ceritakan? Ya, dalam 1 bulan ini yang paling utama mungkin dapat ilmu baru ya Pak. Tambahan baru mungkin kayak contohnya untuk yang modul sekarang saja untuk KSE, untuk selama ini kan belum pernah apa toh KSE itu pembelajaran. Ternyata dari mempelajari semuanya ini ternyata bisa ya untuk apa emosionalnya, sosial emosional itu diterapkan. Nggak nyangka kalau kok di Guru Penggerak ada kompetensi sosial emosional itu apa gitu ya. Gitu. Tahunnya juga ikut program Guru Penggerak ini Pak. Oh, gitu ya. Mungkin hal baru bagi saya. Hal baru itu sangat berarti nggak menurutnya? Sangat menarik Pak. Dapat ya? ilmu baru kan berarti. Apa yang menarik dari hal baru itu? Yang selama ini saya tahu kan untuk pembelajaran di kelas itu ya dari awal ya sampai itu yang dari dulu sampai sekarang ya pembelajaran itu itu pendahuluan, pembelajaran inti penutup ya seperti itu aja. Mungkin kalau ada agak bosan ya speaking atau apa sempat seperti itu aja kan Pak. Ternyata dari pembelajaran selama ini dari Guru Penggerak itu ternyata bisa atau disisipin KSE ternyata gitu itu ya. Pembelajaran juga harus berdiferensiasi. Untuk semangatnya mengikuti program ini kan lama nih. Ini semangatnya jenengan kalau saya ukur 1 sampai 10 berapa nih semangatnya? Mungkin bisa 90%. 90% semangat ya. Oke. Karena untuk mempelajari hal baru kan ternyata banyak hal-hal baru di Guru Penggerak. Untuk alur belajarnya mulai dari diri sampai aksi nyata, pembelajaran daringnya 1 bulan ini
Bisa jenengan ceritakan. Oke, untuk yang modul sekarang ya Pak, ini Ya, sudah sampai modul 2.2. Nah, mulai dari diri itu untuk pembelajaran KSE. Untuk pembelajaran. Tugas-tugasnya aman ya? Oke, aman. Sebelum deadline, insya Allah sudah kirim. Oh gitu, wah luar biasa. Aksi nyatanya juga ya? Ini proses pembuatan Proses aksi nyata. pembuatan, oke luar biasa nih. Jenengan termasuk saya amati progresnya naik terus. Oke, terima kasih Pak. Iya. Mudah-mudahan bisa seterusnya. Oh gitu ya, semangat. Karena ini kan juga masih lama nanti. Frekuensi gelombangnya juga positif. Mudah-mudahan bisa menjaga itu semua. Apa semenjak itu ya, disiplin positif itu terus frekuensi gelombangnya positif terus itu ya? Ya. Gak nyangka juga kan di Ya, diusahakan lah Pak. gitu. Baik Bu. Nah sekarang kita masuk di bagian inti pendampingan Bu. Kita akan fokus di refleksi hasil survei yang 360 derajat. Nah, berdasarkan hasil feedback 360 derajat yang refleksi yang asesmen mandiri itu, menurut jenengan hal baik apa yang sudah Ibu laksanakan, yang perlu ditingkatkan, dan mungkin yang perlu harus diperbaiki apa Bu? Bisa jelaskan? Oke. Untuk yang dari itu kan ada beberapa responden ya Pak, dari kepala sekolah, rekan sejawat, dan juga dari anak-anak. Nah, untuk dari kepala sekolah sendiri itu yang sudah saya lakukan, maksudnya hal baik yang sudah saya lakukan memang pembelajaran itu menurut pandangan kepala sekolah ya, sudah berpihak pada murid, sudah bisa berteman dengan murid, sudah asik lah untuk dunia anak-anak gitu. Sebelumnya gimana? Memang untuk sebelumnya kan ya saya awal kan Pak di sini baru mengenal untuk anak-anak. Dulu kan saya nggak asli sini, jadi untuk anak kan masih canggung lah. Ini sudah untuk beberapa tahun terakhir, untuk bulan terakhir ini sudah bisa membuat dengan anak-anak, sudah bisa menerapkan pembelajaran yang berpusat kepada anak, berpihak pada anak gitu ya. Kalau itu yang dari kepala sekolah? Ya, untuk dari teman-teman ini sudah bisa mulai mendorong teman sejawat untuk ayo toh ikut guru penggerak atau apa gitu ya. Kalau yang dari murid? Dari murid ini sudah kemarin sudah katanya ada yang Buana itu sudah bisa menjadi teman, sudah jadi anak-anak tuh nggak canggung untuk kalau dulu kayak orang asing gitu. Iya, nggak kenal awal di sini tuh anak-anak kan bisa sopo toh Pak, itu sopo toh. Tapi sekarang sudah bisa jadi partner anak ya. Iya. Jadi teman ya, kayak anaknya. Oke, luar biasa Bu Ana ya. Ini memang yang kami harapkan seperti itu ya. Kemudian terkait untuk asesmen mandiri yang terkait kompetensi sebagai guru penggerak itu kan, ini kan ada hal baik apa yang harus jenengan tingkatkan dan harus dibenahi terkait kompetensi guru penggerak. Baik dari kepala sekolah maupun dari rekan sejawat itu memang ada yang sesuatu yang mungkin harus dihilangkan atau dihentikan, itu memang ada. Kemarin tuh sempat saya kan hasilnya sudah semua akan terkumpul, itu saya lihat-lihat itu ternyata ada itu untuk pengelolaan emosi, ternyata dari kepala sekolah. Iya, dari kepala sekolah dan dari rekan-rekan sejawat itu yang masih sering kok kurang itu untuk pengelolaan emosi saya. Istilahnya apa yang harus dibenahi apa teman yang di asesmen itu? Untuk KSE-nya tadi pengendalian dirinya ya. Oh, yang pengelolaan emosinya. Iya. Masih ledak-ledak gitu ya. Mungkin kan kadang untuk pas pembelajaran. Benar gak sih sebenarnya dari refleksi hasil survei itu menurut jenengan? Memang benar Pak. Soalnya kadang untuk pembelajaran sudah kadang untuk banyak tugas, sudah untuk pas masuk ke dalam anak-anak mungkin kan ada yang sesuatu memang kadang suka atau langsung meledak-ledak. Oke, terkait hasil survei yang kayak gitu ya, dan ini real ya, kita namanya punya refleksi memang untuk melihat namanya blind spot ya, sesuatu yang kita nggak bisa melihat kan gitu, orang lain bisa melihat kekurangan diri kita kan gitu kan. Nah, terkait ini apa rencana Bu Ana untuk mengasah kompetensi itu, untuk memperbaiki kompetensi Anda supaya
eh, apa pengelolaan emosi terutama tadi ya itu Iya. bisa menjadi baik. Sesuai dengan kompetensi yang harus dimiliki oleh guru penggerak, mungkin saya harus bisa untuk mengendalikan diri dan untuk pembelajarannya mungkin bisa menjadi pemimpin lagi untuk pembelajaran. Bisa lebih Apa yang bisa Anda lakukan? untuk saya yang bisa untuk lakukan adalah yang pertama mungkin dengan tadi ya Pak untuk pengendalian emosi. Kan kemarin dari feedback dari teman-teman itu kan banyak yang menyinggung untuk kenapa sering marah-marah gitu. Jadi untuk mengembangkan diri gitu. Pengendalian diri. Bentuknya yang bisa Anda lakukan untuk mengatasi pengelolaan itu loh, yang rencana ke depan apa yang bisa Anda lakukan? Jadi mungkin untuk sekarang bisa lebih sabar lagi, lebih berpikir positif lagi gitu lah. Ya? Oke. Kemudian kebetulan ini juga modulnya 2.2 kan? Iya. Kompetensi sosial emosional kan? Iya. Ini bisa menjadi itu pembelajaran Iya, untuk pembelajaran ternyata ya, dari sana kan bisa untuk bahan pembelajaran atau dapatan ilmu baru bisa untuk menerapkannya lagi, meningkatkan kompetensi itu yang tadi kurang itu ya. Iya. Nah, siapa saja yang bisa jenengan libatkan untuk meningkatkan kompetensi guru penggerak terkait hasil refleksi tadi? Siapa saja? Yang itu atau bahasa ngelibatin pokoknya saya mau urusin sendiri atau gimana kalau begitu? Semuanya itu dapat berhasil Pak ya, atau dapat sesuai dengan tujuan visi kita itu kan mungkin memang harus untuk kolaborasi semuanya dari guru, dari kepala sekolah, dari guru-guru rekan sejawat, ya, dari paguyuban orang tua, bahkan dari orang tua wali murid itu semua, dari anak-anak, semua warga semuanya sekolah ya? kan. Satu contoh misalkan ambil satu misalkan dari teman. Mungkin bentuk yang bisa dukungannya terkait satu tadi ya untuk pengelolaan emosi. Apa yang bisa dilakukan teman sejawat? Jenengan untuk membantu, mensupport untuk yang jenengan libatkan dalam mengasah kompetensi ini ya. Misalnya dari teman, guru, apa yang bisa dilakukan? Nah, contohnya dari teman ya Pak ya, contohnya aja kayak ketika saya pas marah, memang kan saya nggak sadar kalau pas itu marah, itu kan langsung ada teman yang jangan seperti itu nggak baik, itu kan sudah menjadi ternyata salah ya. Dan bisa menerima misalkan dikasih advice seperti itu. Bisa Pak. Oh iya ya, aku makasih ya udah ngingatin saya, kan saya lagi belajar ini ya. Oke, luar biasa ya. Begitu juga ini misalkan pas kepala sekolah yang lihat lagi jalan-jalan itu kan. Ya itu kan mungkin pada waktu pas marah-marah atau apa sama dengan anak itu Bu, kan. ingat loh Bu, jenengan sedang memperbaiki gitu ya. Ya itu saling mengingatkan itu kan sudah sebagai salah satu bentuk untuk membantu kita menuju proses tersebut untuk nggak tersinggung nanti kalau diingatin. Ya, untuk selama ini saya ambil yang kita harus bersikap positif aja Pak. Ambil yang luar biasa ini jenengan pembelajar ya, luar biasa loh Bu ini yang sudah Anda lakukan. Nah, udah sekarang kita ke fokus pendampingan yang kedua nih ya. Ini terkait rencana penerapan pembelajaran sosial emosional, ya kan? Nah, apa Bu Ana sudah mempelajari modul 2.2? Untuk sekarang modul 2.2 itu kan penerapan KSE ya Pak. Untuk bahkan bukan untuk ke pribadi diri kita sendiri aja, untuk penerapan KSE itu ternyata bisa diterapkan ke anak-anak dan juga ke semua warga sekolah lah. KSE itu apa sih? Kompetensi sosial emosional. Kompetensi sosial emosional. Apa saja kompetensi yang? Pengendalian diri, manajemen diri, kesadaran sosial, keterampilan untuk berelasi, dan pengambilan dan pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Wah, ini kan hafal ya?
Luar biasa. Karena untuk modul ini kan belajar pada modul itu loh, Pak. Sangat Oke. berarti ya, sangat Oke. bermakna ya pembelajaran. Nah, kita lanjutin nih. Apa Bu Ana sudah membuat perencanaan terkait pembelajaran sosial emosional ini? Iya, Apa yang sudah Pak. buat perencanaan pembelajaran untuk- PSE ini? Sudah untuk penerapannya ini sudah coba saya terapkan untuk ke Sudah. modul pembelajaran ya, Pak. Oke, kalau sudah bisa ditunjukkan seperti apa sih sebenarnya untuk Untuk perencanaan? yang pengembangan itu kan memang minimalnya ada 3 KSE yang dikembangkan untuk ke anak-anak lah ini. Mana? Oh, ini Oke. RPP-nya nih. Nggih, Atau- ini RPP-nya nih. Untuk ini saya ambil yang sederhana saja ya, Pak. Iya, Maksudnya, iya. untuk yang diterapkan ke anak-anak itu saya ambil yang sederhana saja. Saya contohnya ambil untuk metode stop. Nah, dari metode stop itu saya Ini rencananya di kelas berapa ini? ini saya untuk sesuai RPP ini di kelas 6, Pak. Kelas 6 ya? Oke, untuk Mapel kelas apa 6. ini? Mapel IPA. IPA ya. Oke. Ini untuk metodenya itu kita cukup sederhana saja. Ya, Untuk sederhana. stop itu ternyata dari penerapan stop itu kita bisa mengambil beberapa KSE yang bisa kita kembangkan. Ini contoh ini sudah ada 4 KSE yang Contohnya satu coba. ya, untuk kesadaran diri. Kesadaran itu, diri ini berarti yang kompetensi yang pertama itu ya, tadi kan? kesadaran diri. Ini dari metode stop ini, yang KSE yang saya ambil adalah kesadaran diri. Dari situ kita sudah bisa penerapannya untuk Nah, melakukan ke anak-anak. ini di tahap apa nih? Ini tahap pada awal pembelajaran. Oh, di Pak. awal? Iya, di awal pembelajaran. Jadi kita untuk mengarahkan anak biar tenang. Kalau bisa tenang, positif, nanti kan untuk menerima pembelajaran Jadi nggak usah juga. langsung meledak-ledak, nggak usah ya? Nah, kita kan masak untuk masuk Pakai stop ya? Ya, untuk tadi kan untuk apa pembukaan yang hangat. Oh Sesuai. gitu ya, biar lebih fokus gitu kan? Iya. Oke. Hmm. Nah, terus ada lagi selain kesadaran diri yang mau diterapkan kompetensi Pengelolaan diri. pengelolaan diri. Oke, dan Nah, kita di bisa bagaimana ini? menanyakan kabar dari anak-anak untuk masih semangatnya untuk masih mengikuti pelajaran. Itu kan anak-anak sudah belajar untuk pengelolaan dirinya. Pengelolaan diri gitu. Dia bisa mengolah ini karena pelajaran harus dimulai. Saya harus Ya, bisa latihan, fokus, fokus bisa gitu ya. semangat. Itu Jangan kan- rame sendiri ya, kan. anak-anak kan belajar untuk mengelola keadaan dirinya. Oke, luar biasa Bu. Apa harapan Bu Ana ini terkait rencana pembelajaran sosial emosional yang sudah Jenna rencanakan dan mungkin mau diimplementasikan, diterapkan di tahun ajaran baru ini ya? Iya. Nanti. Harapannya apa Bu? Harapannya memang ya nggak usah muluk-muluk Mbak ya, untuk ini kan sebagai awal gitu. Oke. Saya untuk penerapan KSE ini untuk ke anak-anak agar anak-anak satu aja bisa mandiri Pak. Satu aja ya, Iya. bisa mandiri. Bisa mandiri. Gitu ya. Satu contoh sekarang saya mau tanya, bentuk kemandiriannya apa? Satu aja bisa mandiri. Mandiri yang bagaimana misalkan? Untuk kesadaran diri, pengelolaan diri dari KSE yang tadi saya terapkan itu, jadi anak-anak sudah bisa tanpa ada Oh, gitu. iya, tanpa ada perintah dari Bapak Ibu guru mungkin Yang sudah. muncul sudah kemandirian. Iya, kalau muncul dari dalam diri sendiri itu kan akan lebih Gua suka ini mandiri. Mandiri itu memang melakukan sesuatu dengan kesadarannya Iya, dengan sendiri kesadaran. kan. Nah. Luar biasa ini. Baik Bu Ana, nah kita sudah melakukan fokus pendampingan yang kedua. Nah ini yang ketiga ini terkait tentang Bagja Bu. Keterlaksanaan tahapan Bagja. Ingatin lagi. Iya, yang kemarin episode ya. Yang Bagja ya. B-nya apa ya? Buat pertanyaan. Buat pertanyaan. Ambil pelajaran, pelajaran, gali mimpi, gali mimpi. gitu. Terus jabarkan rencananya. Terus atur eksekusi. eksekusi. Nah, saya pengen tahu nih apa jenengan sudah menerapkan Bagja. Nah, Alhamdulillah sampun Pak, kemarin kan untuk terwujudnya visi itu kita untuk Bagja kan kunci utamanya kolaboratif toh Pak. Kita kolaboratif antara semua warga sekolah, baik dari kepala sekolah, dari guru, bahkan dari anak-anak. Kita kolaboratif untuk mewujudkan visi kita agar terwujud. oh gitu ya. Nah, hasilnya gimana nih terkait penerapan yang sudah jenengan lakukan?
Hasilnya alhamdulillah untuk sekarang kita sudah bisa menerapkan untuk pembelajaran yang berpihak kepada murid Pak. Oke, baik. Nah, dalam penerapan Bagja itu tadi tentunya ada tantangan kan, tantangannya. Nah, bisa dengan jelaskan nggak tantangan yang muncul saat menerapkan tahapan-tahapan Bagja itu? Memang untuk penerapan itu memang untuk yang tantangan paling utama itu adalah waktu Pak, manajemen waktunya. Manajemen waktunya dan untuk konsistennya kalau Pak melakukan itu harus konsisten dilakukan terus-menerus, itu memang sempat menjadi kendala kan Pak. Naik turun gitu ya. Naik turun. Ini sesuai di Bagja, misalkan di aktor eksekusinya kan sudah dibuat macam-macam, tapi karena banyaknya kesibukan. Ternyata walaupun sudah diatur sedemikian rupa, sudah ada jadwal, ternyata itu juga masih ada yang nggak bisa, ada apa, masih sering kebenturan gitu. Oke, luar biasa. Nah, terkait tantangan ini, apa yang bisa jenengan lakukan untuk mengatasi tantangan ini? Mungkin lebih untuk manajemen waktunya lebih dioptimalkan lagi Pak. Mungkin langsung sesuai dengan jadwal itu Pak. Kan jadwal sudah dibuat, berarti kan harus sudah dilaksanakan. Terus yang kedua konsisten ini. Caranya gimana ini? Ini kan tantangannya nggak konsisten kan? Terus gimana nih terkait ini? Ya kita harus ingat lagi, kita itu apa atau maunya kita apa? Kita kan maunya untuk diingetin lagi. Ya, mencapai visi tersebut. Kalau memang kita tidak konsisten, kapan lagi visinya akan tercapai? Oh gitu ya. Berarti yang bisa dilakukan terus mengingatkan atau apa? Ya, untuk mengingatkan. Dan kalau kita harus semangat kembali untuk kapan lagi kalau kita seperti ini, kapan lagi kita untuk visinya akan tercapai gitu. Baik nih, terkait Bagja ini yang terakhir nih, apa yang bisa Anda lakukan untuk kedepannya ini terkait pelaksanaan tahapan Bagja ini untuk perubahan diri Bu Ana sendiri nih untuk mencapai visi yang sudah dirumuskan? Untuk misinya untuk tercapainya pembelajaran yang kondusif, untuk yang berpihak kepada murid, semua untuk warga sekolah ini bisa nyaman dan aman lah Pak untuk di sekolah ini. Nah, yang bisa jenengan lakukan supaya terlaksana nih tahapan Bagja ini untuk perubahan dirinya apa? Yang bisa Anda lakukan tadi, saya lihat jadwal waktu di efektif mungkin ya, dibuat efektif mungkin, kemudian konsisten itu ya. Nah, supaya ini bisa terlaksana, yang bisa Anda lakukan dari Bu Ana apa? Mungkin kita harus lebih kompetensi lagi untuk ditingkatkan kolaborasinya Pak, yang penting. Kolaborasi, oke, saya setuju. Kolaborasinya, yang penting kita semua harus bisa berkolaborasi. Jadi kita harus bisa maju bersama lah Pak. Oh gitu. Baik, jadi untuk pertanyaan saya yang terakhir ini terkait kedepannya nih, untuk tahapan Bagja ini biar itu untuk perubahan diri Bu Ana ya, untuk mencapai visi yang sudah ditetapkan itu berarti menjalin kolaborasi. Kemudian tadi manajemen waktunya lebih dioptimalkan lagi. Sama konsisten. Oke, luar biasa Bu. Semangat jenengan untuk selalu melakukan perubahan-perubahan baik gitu. Bukan hanya lingkungan sekolah saja, mungkin diri kita juga harus profesinya di style baik terus kan. Kan dari diri kita sendiri, kalau dari diri sudah positif nanti kan akan mempengaruhi semua lingkungan. Baik, oke, terakhir nih di bagian akhir nih, bisa jenengan lakukan refleksi terhadap proses pendampingan saat ini. Apa hal menarik yang Bu Ana dapatkan dari proses kegiatan pendampingan hari ini? Yang pertama Pak, mungkin saya alhamdulillah bisa bertatap muka dengan Pak Adi. Oh iya, biasanya kan di layar bisa bertatap muka, bisa bertemu langsung lah, bisa curhat. Bisa curhat mengenai pembelajaran KSE atau apa, atau guru penggerak. Mungkin yang paling utama pokoknya bisa bertatap muka, bisa silaturahmi kan Pak. Oke, baik. Nah, apa saja
yang baik yang sudah yang perlu diperbaiki ini terkait pendampingan berikutnya? Oke, untuk hal yang baik saya sudah mendapatkan bimbingan dan gitu pengarahan dari Pak Adib. Nah, untuk yang perlu ditingkatkan yang nanti perlu ke depan ditingkatkan ya? mungkin ya mohon selalu untuk bimbingannya. Oh gitu, oke terima kasih. Baik, hasil refleksinya luar biasa Bu Ana, dan saya ucapkan juga terima kasih. Terima kasih. Kemudian untuk pelaksanaan pendampingan individu yang keempat nanti, Iya. ini kan bisa mempersiapkan untuk menyusun RPP yang satu, ada unsur diferensiasinya, kemudian ada KSE-nya, Biasanya. ya, kemudian ada budaya positifnya juga kan gitu. Nah, nanti setelah itu bisa dikirimkan ke saya, nanti akan saya berikan umpan balik. Oh, Seperti gitu. itu. Berarti harus menyiapkan untuk modul aja untuk Seperti itu, pelaksanaan iya. selanjutnya. Oke. Baik, terima kasih Bu Ana atas waktunya untuk kegiatan pendampingan individu yang ketiga ini. Saya ucapkan semoga Bu Ana tetap sehat, selamat, dan bahagia, dan semoga untuk hasil program pendidikan guru penggerak Bu Ana mendapatkan hasil yang terbaik dan bermanfaat untuk diri Bu Ana sendiri dan lingkungan sekitarnya. Oke, terima kasih Pak Adib, sudah selama ini sudah memberi pembimbingan pengarahan. Dan mohon untuk bimbingannya ke depannya. Ya, sama-sama Bu. Nih, boleh saya minum dulu Bu? Silakan Bapak. Saya boleh. Terima kasih Bu ya. Bapak. Saya tak langsung lanjut lagi Pak. Terima kasih Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bapak.